Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, dalam sukacita kami hari ini merayakan kenaikan-Mu ke surga, kami ingin bersama-sama merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dasar renungan kita hari ini dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 44 sampai 53. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 53. Bapak Ibu silakan membuka dan membaca Alkitab kita masing-masing. Saudara-saudara, ada sebuah percakapan antara seorang pemuda dengan seorang pendeta dalam sebuah ilustrasi. Ketika pemuda ini sedang diskusi dengan seorang pendeta, pendeta bertanya, "Nak, apa yang menjadi cita-citamu dalam hidup ini?" Lalu si pemuda dengan bangganya bercerita kepada pendeta, "Pak Pendeta, saya bisa gambarkan cita-cita saya dengan angka-angka." Lalu pendeta bilang, "Oke, coba sampaikan cita-citamu itu." Dia bilang, "Cita-cita saya gambarkan dengan 4 angka. Ya, angka yang pertama, angka 1. Saya atas anugerah Allah dan kasih Allah, saya berharap punya 1 istri." Ya, memang ya orang Kristen istri 1. Walaupun banyak juga orang Kristen istri 1, kantor cabangnya banyak gitu. Cita-cita anak ini 1 istri. Cita-cita kedua dengan angka 2. Setelah saya diberkati punya 1 istri, lalu saya atas anugerah Allah, saya berharap bermimpi punya 2 orang anak. 1 laki-laki, 1 perempuan. Atau 2 perempuan atau 2 laki-laki. Enggak apa-apa. Kita mengikuti program pemerintah KB, keluarga berencana, 2 anak. Oh, pendeta manggut-manggut. Yang ketiga, Pak Pendeta, saya akan bangun rumah. Iya. Rumah saya itu memiliki 3 kamar. 1 kamar utama untuk saya dan istri saya, 1 kamar untuk anak saya yang nomor 1, 1 kamar untuk anak saya nomor 2. Pak Pendeta tanya, "Jadi kalau datang tamu gimana? Gak ada kamarnya dong?" Lalu anak muda itu bilang, "Ya nggak apa-apa lah Pak Pendeta, tamu bisa di hotel." Lalu pendeta bilang, "Wah, aku pikir kalau datang tamu, tamunya tidur di kamar mandi." Itu rupanya di hotel. Yang keempat, kalau Allah mengizinkan, maka saya akan beli kendaraan. Bukan roda 2, apalagi roda 3. Yang saya beli roda 4, mobil Pak. Iya. Lalu pendeta tanya, "Cukup 4? Oh, ada satu lagi Pak Pendeta. Apa? Angka 5 rupanya. Supaya sempurna. 4, 5. Oh, yang kelima Pak Pendeta, saya kalau atas anugerah Allah, setelah saya punya istri, punya anak, punya rumah, punya mobil, saya punya tabungan. Angka 5. Apa itu angka 5? Angka 5 di garis tengah menjadi dolar. Punya tabungan dolar." Wah. Lalu pendetanya, "Cukup di situ?" "Ah, cukup Pak Pendeta, kalau itu sudah sama seperti orang Batak bilang, sudah ada hamoraon, hagabion, hasangapun. Semuanya sudah lengkap." "Cukup," kata pendeta. "Cukup Pak Pendeta." Lalu pendeta bilang, "Nak, kau butuh 1 lagi angka, 6 anakku." "Ah,
Apa itu Pak Pendeta? Anam, harus anam. Apa itu? Engkau memerlukan 6 keping papan untuk peti matimu, katanya gitu. Saudara-saudara, pendeta ingin mengingatkan kepada si anak muda, dunia perlu kita pikirkan, tapi kita juga memerlukan pemikiran, memikirkan, merancang sebuah kehidupan masa depan nanti. Kehidupan kekal perlu kita pikirkan. Tidak hanya di dunia ini saja, tapi perlu memikirkan juga, merancang sebuah cita-cita kehidupan kekal. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, menyiapkan sebuah kehidupan baru ketika dia naik ke sorga. Dan apa yang terjadi pada Yesus sudah dinubuatkan, ya, dinubuatkan oleh kitab Taurat, dinubuatkan oleh kitab para nabi, dan digenapinya, saudara-saudara. Itulah sesuatu fakta yang tidak bisa kita sangkal, bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus, apa yang pernah terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus, bukanlah sebuah kejadian tiba-tiba, tapi sudah dinubuatkan sejak hukum Taurat sampai kitab para nabi, sudah dinubuatkan dan digenapi oleh Yesus dengan sebuah pesan supaya kita memberitakan semua yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada, saudara-saudara, gunanya Yesus naik ke surga menyiapkan tempat bagi kita kalau kita tidak mengerjakan pesan ini. Dia katakan kita tidak boleh menjalani hidup ini kalau tidak memberitakan pertobatan, pengampunan dosa ke sekitar dunia. Saudara-saudara, Yesus mengatakan sebelum dia naik ke surga, berita pertobatan, berita pengampunan dosa harus disampaikan ke dunia. Artinya apa, saudara? Tidak ada gunanya kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga kalau kita tidak menjadi saksi-saksi tentang pertobatan, tentang pengampunan. Ya, itulah misi yang Yesus tinggalkan ketika dia naik ke surga. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan kepada orang. Tidak ada gunanya kita merayakan hari kenaikan kalau kita tidak hidup dalam iman. Ya, dalam iman, penugasan Yesus ini memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Bagaimana kita bisa memberitakan pengampunan dosa kepada orang lain kalau kita nggak bisa mengampuni orang? Kita dendam, mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, tetap dendam membara dalam hati kita. Sementara dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Dia naik ke surga menyiapkan tempat bagi kita. Tempat itu tidak akan kita nikmati selama kita tidak beriman. Sekali lagi, kenaikan Tuhan Yesus akan menjadi sebuah kesia-siaan kalau kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Masih hidup di dalam kegelapan. Walaupun mulut kita bercerita tentang pengampunan, kalau mulut kita bercerita tentang perbuatan dosa orang lain, tapi kalau kita masih hidup dalam dosa tanpa pengampunan, sia-sialah kenaikan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dia naik ke surga. Murid-murid bersedih sih. Wah, nggak ada lagi guru. Murid-murid bersedih. Tapi saudara-saudara, ketika dia naik ke surga, Alkitab mencatat dia tetap memberkati. Tidak ada Allah yang mati yang memberkati. Kalau Yesus mati, tetap mati, tidak bangkit, tidak hidup, maka dia tidak akan mungkin memberkati, saudara-saudara. Itu Yesus. Dia mati, lalu hidup, dia naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia memberkati. Saudara-saudara, kesimpulan kita hari ini dalam merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, pertama, kita perlu mempersiapkan hidup kita, ya, hidup kita sekarang di dunia ini untuk merancang sebuah kehidupan yang kekal di surga. Sebelum sampai ke sana, hidup sekarang harus kita isi dengan pertobatan dan pengampunan. Itu pesan Yesus. Pertobatan dan pengampunan. Dua pesan itu sangat ditekankan oleh Yesus sebelum dia naik. Ketika itu, lalu Yesus naik ke surga dan memberkati. Rancang hidupmu, kerjakan hidupmu,
Yesus akan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya ketika Engkau naik ke surga, Engkau menyiapkan sebuah kehidupan yang baru bagi kami. Biarlah sebelum kami menikmatinya, kami boleh hidup di tengah-tengah dunia ini, memberitakan pertobatan dan pengampunan. Kami percaya kasih-Mu akan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.